Selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Nurwengi, dalam podcast Malam Mencekam. Tempat di mana logika ditanggalkan dan cerita-cerita kelam dibuka perlahan. Malam ini, saya akan mengajak kalian menyusuri kisah seorang manusia yang namanya sempat mengguncang Indonesia, Sumanto. Iya, Sumanto si kanibal. Tapi, di balik tindakannya yang menyeramkan itu, ada jejak ilmu-ilmu kelam yang katanya memberi kesaktian. Banyak orang mengenal Sumanto hanya dari berita utama, seorang pria dari Purbalingga yang menggali makam dan memakan daging manusia. Tapi yang tak banyak diketahui, Sumanto belajar ilmu kebal, ilmu kewaskitaan, dan ilmu pengasihan, semua dari guru spiritualnya. Guru itu mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kekuatan sejati, Sumanto harus melakukan laku tirakat, tidur di kuburan, berendam di sungai malam-malam, dan yang paling ekstrim, memakan daging manusia yang baru meninggal. Menurut ajaran sesat itu, daging manusia dianggap memiliki energi paling kuat, apalagi jika yang dimakan adalah orang yang meninggal mendadak. Konon, ruhnya belum sepenuhnya meninggalkan tubuh, dan itu katanya bisa ditarik masuk untuk memperkuat batin dan raganya. Dan itu katanya bisa terlalu sakti. Sumanto percaya dia akan jadi kebal terhadap senjata, tak bisa dilukai, bisa membaca isi hati orang, bahkan bisa membuat orang tunduk hanya dengan tatapan. Dan memang setelah ritual-ritual itu, banyak orang desa bilang Sumanto berubah. Dia sering berbicara sendiri, matanya kosong, tapi kadang bersinar merah ketika marah. Ada yang bilang dia pernah menusuk lengannya sendiri pakai paku, dan paku itu bengkok. Ada pula yang mengaku melihat dia berjalan di tengah hujan petir tanpa basah sedikit pun. Tapi kekuatan itu bukan tanpa harga. Sumanto mulai kehilangan batas antara dunia nyata dan gaib. Dia tidak bisa membedakan mana manusia, mana ruh. Puncaknya, saat dia menggali makam seorang nenek baru dikubur, dia membawa pulang jenazahnya, lalu memakannya. Kata Sumanto, itu bagian dari perintah guru gaibnya yang muncul dalam mimpi. Katanya, daging ini akan membuatmu tak terkalahkan. Dan kata Sumanto, itu semua bagian dari perintah guru gaibnya yang katanya kelam dan menyeramkan. Setelah ditangkap, Sumanto sempat diperiksa oleh psikiater. Mereka bilang dia tidak gila, tapi terobsesi dengan kekuatan supranatural. Dan lebih dari itu, dia meyakini tindakannya sebagai bentuk tirakat, bukan kriminalitas. Dan anehnya, di persidangan, Sumanto tenang, bahkan sering tertawa sendiri, seolah dia tahu sesuatu yang tak kita tahu. Kita bisa saja bilang itu hanya kisah orang dengan gangguan jiwa. Tapi, di banyak pelosok Nusantara, kisah seperti ini tidak asing. Ilmu kesaktian lewat tumbal, lewat ritual menyimpang, masih banyak diam-diam dipelajari. Entah itu demi kebal, sakti, atau kekuasaan. Dan malam ini, kisah Sumanto jadi pengingat bahwa ketika manusia terlalu haus kuasa, batas antara logika dan kegelapan bisa lenyap. Kita bisa berubah dari manusia menjadi sesuatu yang lebih gelap dari iblis itu sendiri.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Malam Mencekam bersama saya, Nurwengi. Jangan lupa jaga pikiranmu, karena dari sanalah semua bisikan gaib bermula. Sampai jumpa di malam berikutnya, jika kamu masih berani untuk mendengar.